Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nur Rahardi. Saya akan menjelaskan data mining chapter 2 Preparing the Data. Presentation of draw data. Setiap sampel dijelaskan dengan beberapa fitur dan ada berbagai jenis. Nilai untuk setiap fitur kita akan mulai dengan dua jenis yang paling umum, numerik dan kategoris. Nilai numerik termasuk variabel real nilai atau variabel integral tersebut, seperti usia, kecepatan, atau panjang. Fitur dengan nilai numerik memiliki dua properti penting. Nilai memiliki hubungan urutan sebaiknya variabel kategoris sering disebut simbolik, tidak memiliki hubungan. Dua nilai variabel kategoris dapat sama atau tidak sama. Mereka hanya mendukung hubungan kesetaraan biru atau merah hitam. Transformation of raw data. Pemilihan teknik dan penggunaan dalam aplikasi tertentu tergantung pada jenis data, jumlah data, dan karakteristik umum tugas penambangan data. Normalizations, beberapa metode data mining. Biasanya yang didasarkan pada perhitungan jarak antara titik dalam ruangan dimensi mungkin memerlukan data yang dinormalisasi untuk hasil terbaik. Nilai yang diukur dapat diskalakan ke rentang tertentu, misalnya 1,1 atau 0,1. Jika nilainya tidak dinormalisasi, ukurannya jarak akan membebani fitur tersebut. Yang rata-rata memiliki nilai yang lebih besar. Ada banyak cara untuk normalisasi data, NS. Berikut adalah 3 teknik normalisasi tersederhana dan efektif. 1. Skala desimal. Perskalaan desimal memindahkan titik desimal tetapi masih mempertahankan sebagai besar dari nilai digit aslinya. Normalisasi minimal max, misalkan data untuk fitur V berada dalam kisaran antara 150 dan 250. Kemudian metode normalisasi sebelumnya akan memberikan semua data yang dinormalisasikan antara 3. Normalisasi deviasi standar. Normalisasi dengan standar deviasi sering bekerja dengan baik dengan ukuran jarak tetapi mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali dari data aslinya. Data smoothing. Fitur menarik dapat berkisar di banyak nilai yang berbeda, kadang-kadang sebanyak jumlah kasus pelatihan untuk banyak data, teknik penambangan, perbedaan kecil di antara. Nilai-nilai ini tidak dapat ditandatangani dan dapat menurunkan kinerja metode. Hasil akhirnya mereka dapat dianggap sebagai variasi acak dari dasar yang sama. Nilai oleh karena itu kadang-kadang dapat menguntungkan untuk melancarkan nilai-nilai variabel. Banyak smoother sederhana dapat ditentukan dengan nilai diukur rata-rata serupa. Misalnya, jika nilai adalah bilangan real dengan beberapa tempat desimal, membulatkan nilai ke presis yang diberikan bisa menjadi algoritma pemulasan sederhana untuk sejumlah besar sampel, di mana setiap sampel memiliki nilai sebenarnya sendiri. Difference and rations. Transformasi, perbedaan, dan rasio tidak hanya berguna untuk fitur output, tetapi juga untuk input. Mereka dapat digunakan sebagai perubahan waktu untuk
Satu fitur atau sebagai komposisi fitur input yang berbeda. Misalnya dalam banyak kumpulan data medis ada dua fitur pasien, tinggi dan berat badan, yang diambil sebagai parameter input untuk analisis diagnostis yang berbeda. Banyak aplikasi menunjukkan bahwa hasil diagnostik yang lebih baik diperoleh ketika transformasi awal dilakukan menggunakan fitur baru yang disebut indeks massa tubuh BMI, yang merupakan rasio tertimbang antara berat dan tinggi badan. Fitur komposit ini lebih baik dari parameter awal untuk menggambarkan beberapa karakteristik pasien, seperti apakah pasien kelebihan berat badan atau tidak. Missing data. Beberapa metode penambangan data, penerimaan nilai yang hilang, dan memproses data dengan memuaskan untuk mencapai kesimpulan akhir. Metode lain mengharuskan semua nilai tersedia. Pertanyaan yang jelas adalah, apakah nilai-nilai yang hilang ini dapat diisi selama persiapan data sebelum penerapan metode penambangan data? Solusi paling sederhana untuk masalah ini adalah pengurangan kumpulan data dan penghapusan semua sampel dengan nilai yang hilang. Itu dimungkinkan ketika kumpulan data besar tersedia dan nilai yang hilang hanya terjadi dalam persentase kecil simpel. Jika kita tidak menjatuhkan sampel dengan nilai yang hilang, maka kita harus mencari nilai untuk mereka. Apa solusi praktisnya? Pertama, penambangan data. Persamaan dengan pakar domain dapat secara manual memeriksa sampel yang tidak memiliki nilai dan memasukkan nilai yang wajar. Mungkin atau diharapkan berdasarkan pengalaman domain. Metode ini mudah untuk menjumlah kecil nilai yang hilang dan kumpulan data yang relatif kecil, namun jika tidak dan nilai yang jelas atau masuk akal. Untuk setiap kasus penambangan, memasukkan noise ke dalam kumpulan data dengan menghasilkan nilai secara manual. Pendekatan kedua memberikan solusi yang lebih sederhana untuk menghilangkan nilai-nilai yang hilang. Ini didasarkan pada penggantian nilai yang hilang secara formal dan seringkali otomatis dengan beberapa konsentrasi tadi, seperti 1. Ganti semua nilai yang hilang dengan konsentrasi global tunggal. Pilihan konsentrasi global sangat tergantung pada aplikasi. 2. Mengganti nilai yang hilang dengan rata-rata fiturnya. 3. Mengganti nilai-nilai yang hilang dengan rata-rata fitur untuk kelas yang diberikan. Pendekatan ini hanya mungkin untuk masalah klarifikasi di masa sampel diklarifikasikan terlebih dahulu. Outlier analisis. Banyak algoritma data mining mencoba untuk meminimalkan pengaruh outlier pada model akhir atau untuk menghilangkannya. Dalam fase processing, metodologi deteksi outlier telah digunakan untuk mendeteksi dan jika sesuai menghapus pengamatan anomali dari data. Pencilan muncul karena kesalahan mekanis, perubahan perilaku sistem, perilaku curang, kesalahan manusia, kesalahan instrumen, atau hanya karena penyimpanan alami dalam populasi. Analisis data mining harus sangat berhati-hati dalam menghilangkan outlier secara otomatis, karena jika datanya benar, itu bisa mengakibatkan hilangnya informasi penting yang tersembunyi. Beberapa aplikasi penambangan data difokuskan pada deteksi outlier, dan ini adalah hasil penting dari analisis data. Proses ini terdiri dari 2 langkah utama. 1. Membangun profil perilaku normal. 2. Menggunakan profil normal untuk mendeteksi outlier. Profil dapat merubah pola atau ringkasan statistik untuk keseluruhan populasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.